untuk hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Makin Serupa dengan Kristus. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yesaya pasal 64 sampai ke 66. Tetapi saya akan membacakan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tentu masih ingat bahwa waktu kita masih kecil, orang tua kita mungkin pernah bertanya kepada kita, "Nanti kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Atau mau jadi seperti apa?" Dengan pikiran yang polos biasanya dijawabnya, "Saya mau menjadi guru," atau "Saya mau menjadi presiden." Secara tidak langsung, orang tua yang menanyakan hal tersebut kepada si anak sedang mengajarkan keserupaan dengan seorang idola yang informasinya sering didengar oleh si anak. Idola merupakan tokoh yang disorot banyak orang karena prestasinya. Ketika seseorang anak mengidolakan superhero,
maka anak tersebut akan berusaha untuk menjadi seperti superhero tersebut. Semua orang butuh role model atau panutan untuk dicontoh dalam hidupnya. Menjadi serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya, merupakan hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama dengan kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir dalam Filipi 1 ayat 6. Namun fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita hanya duduk diam dengan manis dan menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada dua hal penting tentang konteks ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, pemahaman yang kurang tepat. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah bagian Tuhan yang menentukan. Jadi kita tidak perlu mengusahakan, kita santai saja atau keselamatan karena anugerah. Dan kita sudah percaya pada Yesus, yang artinya kita sudah menjadi serupa dengan Kristus tanpa perlu berusaha apa-apa lagi. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ditentukan Allah menjadi serupa seperti Kristus tidak berhenti hanya sampai pada tahapan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau yang sering kita kenal dengan istilah pembenaran. Memang benar, pembenaran adalah 100% bagian Allah yang diberikan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua orang percaya. Di tahapan ini, benarlah adanya bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 2 ayat 16a dan Roma 5 ayat 1, dapat kita lihat bahwa pembenaran adalah tindakan hukum Allah, di mana orang-orang berdosa diberikan status benar oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Adapun dasar dari pembenaran adalah kematian Kristus, dan pembenaran ini menjadi efektif karena iman di dalam Yesus Kristus. Peristiwa pembenaran ini terjadi sekali dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian dengan Allah. Di titik inilah terjadi perubahan status dari orang berdosa menjadi anak Allah. Namun, ditentukan menjadi serupa dengan Kristus tidak berhenti hanya sampai pembenaran saja. Tapi lebih dari itu, kita harus masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu pengudusan. Lalu yang kedua, menuntut ketaatan yang terus-menerus. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 22. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa orang yang sudah dimerdekakan dari dosa atau menerima pembenaran, orang tersebut harus masuk ke dalam proses pengudusan dengan menjadi hamba Allah. Proses pengudusan ini juga dapat dimulainya perjalanan rohani sebagai orang percaya. Di bagian inilah terjadinya perjuangan untuk mematikan kedagingan, untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan cara menghasilkan buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat ini kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan. Kasih yang mau berkorban, dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 13. Dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus
dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Menjadi semakin serupa dengan seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita belum memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia, tapi kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kiranya semakin serupa dengan Kristus merupakan kerinduan setiap kita. Semakin serupa dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh hidup seperti Engkau selalu Tuhan. Biarlah kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bimbing setiap langkah kami. Engkau pimpin setiap hari-hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.